Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, untuk perkuliahan daring pada semester ini, kalian bisa melihat materi atau penjelasan materi di channel IG saya yang tertera di layar atau di YouTube kampus STKIP Latansa Masiro. Nanti sebelum pembelajaran atau H-1 atau plus H-nya akan saya berikan link untuk melihat video penjelasan materi dari saya. Materi atau MK yang saya ampu pada semester ini adalah academic reading, yaitu lanjutan dari reading pada semester sebelumnya. Sebelum kita melihat apa itu academic reading, sebaiknya kita melihat juga dan meresapi visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro maupun visi misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu sendiri. Yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset, terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKIP Latansa Masiro. Selanjutnya adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat atau terakhir yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kita. Selanjutnya adalah profil saya, yang seperti kalian sudah tahu, karena kalian sudah semester 5. Profil saya, yaitu nama saya Yusnisnia, alamat saya di Cimarga, dan di layar, di slide tertera nomor telepon dan email saya. Jadi nomor telepon dan email saya itu bisa kalian pergunakan untuk menghubungi saya ketika kalian mau mengumpulkan tugas atau kalian mau berdiskusi atau sekedar menanyakan tentang tugas yang telah saya berikan. Jadi silahkan hubungi saya di nomor dan email yang tertera di layar. Perkuliahan daring pada semester ini sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena pada perkuliahan daring ini ada video dari penjelasan materi, yaitu melalui record slideshow. Jadi diharapkan dengan video penjelasan materi ini bisa menambah pemahaman teman-teman terhadap
materi yang diberikan. Jadi perkuliahan daring pada semester ini yaitu ada 4 langkah, yaitu dosen membuat video bahan ajar, yaitu video penjelasan materi. Yang kedua, dosen mengunggah atau mengupload bahan ajar ke media sosial masing-masing, IG, FB, YouTube. Nah, IG atau FB atau YouTube ini bisa kalian pergunakan untuk melihat materi pembelajaran yang dijelaskan. Jadi, kalian bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, kalian bisa bebas bisa pilih IG, FB, atau YouTube. Selanjutnya, yaitu dosen menginformasikan teknik belajar via WA Group, kelas, atau Zoom Meet di pertemuan perdana. Jadi, nanti kita akan mengadakan Zoom meeting di pertemuan perdana untuk membahas atau mendiskusikan segala macam hal terkait dengan pembelajaran mata kuliah academic reading. Dan teknis belajarnya yang saya pergunakan pada semester ini yaitu campuran. Yang pertama yang sudah pasti adalah teknisnya yaitu menggunakan video penjelasan materi melalui record slideshow, yaitu dengan kalian bisa lihat di IG saya, atau di YouTube kampus. Dan dipadu-padankan dengan pembelajaran melalui Google Classroom. Dan tambahannya yaitu WA Group itu sendiri. Jadi, kita pertemuannya yang setiap pertemuan yang sudah pasti adalah ada video penjelasan materi dan ada di Google Classroom. Sedangkan Zoom Meeting itu saya pergunakan tidak setiap pertemuan. Jadi Zoom Meeting saya pergunakan ketika memang dirasa perlu untuk melakukan Zoom Meeting karena pembahasan materi yang sangat kompleks. Jadi diperlukan tatap muka melalui Zoom Meeting sehingga penjelasan bisa lebih jelas. Selanjutnya, mahasiswa mendownload atau melihat video materi kapan saja dan di mana saja. Seperti yang tadi saya sudah bilang, mahasiswa bisa melihat video materi kapan saja, di mana saja melalui IG, FB, atau YouTube. Silahkan pilih salah satu. Dan kalian bisa mendownloadnya kalau kalian mau, bahkan tidak mendownload pun tidak masalah. Jadi kalian hanya melihat materinya, video materinya, silahkan. Selanjutnya, kuliah tatap maya via Zoom personal dosen sesuai jadwal kuliah untuk keperluan absensi dan diskusi. Seperti yang saya tadi bilang, kita akan melakukan Zoom meeting melalui Zoom personal dosen pribadi, yaitu Zoom personal saya. Jadi Zoom personal itu jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan MK Academic Reading. Untuk MK Academic Reading, perkuliahannya itu setiap hari Kamis, dimulai dari jam 17.15 sampai jam 19:15 karena terpotong oleh istirahat dan sholat maghrib. Jadi, Zoom meeting itu akan dilakukan selama 30 sampai 40 menit. Selanjutnya, perkuliahan di dalam academic reading ini ada 16 pertemuan. Mohon maaf, di dalam layar itu ada salah penulisan nomor. Jadi di kolom yang kedua itu seharusnya lanjutan nomor 9 sampai nomor 16. Jadi tidak masalah, itu hanya salah penempatan nomor. Yang pertama yaitu kontrak perkuliahan, silabus perkuliahan, dan penjelasan academic reading definition and purposes. Yang kedua, academic reading circle. Ini pertemuan kedua, roles of academic reading circle, academic words, definition and use. Dan pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan yaitu UTS. Pertemuan ke-9, genre-based reading, explanation, review. Yang ke-10, reading vocabulary, sampai yang terakhir yaitu pertemuan ke-16, itu adalah UAS. Jadi ada 16 pertemuan pada semester kali ini.
Selanjutnya, untuk evaluasi dari MK ini adalah melalui hasil ujian, yaitu ujian UTS dan UAS, juga melalui kehadiran teman-teman pada setiap pembelajaran di jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan. Jadi kehadiran sangat menentukan evaluasi pembelajaran. Karena kalau kehadiran kalian kurang, itu bisa mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian terhadap hasil penugasan dan diskusi atau partisipasi kalian selama proses pembelajaran perkuliahan daring berlangsung. Jadi partisipasi kalian sangat diperlukan dan diapresiasi sehingga menjadi evaluasi bagi dosen, bagi saya untuk menilai kalian. Selanjutnya, kita masuk ke materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang academic reading, yang akan dibagi yaitu menjadi definition and purpose. Yang pertama adalah definition of academic reading. Academic reading is a specific category of reading. Jadi, dalam academic reading ini, membacanya itu lebih spesifik daripada pembelajaran reading-reading sebelumnya. Ketika MK reading di semester-semester sebelumnya, saya menugaskan kalian untuk membaca teks yang seperti reading for pleasures. Jadi membaca untuk kesenangan, membaca novel, artikel di newspaper, artikel di majalah, atau buku-buku yang bisa fiksi maupun non-fiksi bukunya itu. Jadi bebas. Jadi semacam membaca untuk kesenangan diri sendiri. Reading for pleasures. Tetapi di dalam academic reading ini, the text that will be analyzed is academic text, such as journal article, thesis, or etc. Jadi, dalam academic reading ini, teks nanti yang akan dibaca dan dianalisa itu adalah teks akademik, seperti artikel jurnal, yaitu jurnal ilmiah, tesis, dan sebagainya. Jurnal ilmiah itu seperti jurnal yang ditulis oleh para peneliti. Juga bisa tesis, bisa skripsi. Itu juga termasuk ke dalam academic text. Jadi nanti yang akan kita bahas pada MK Academic Reading ini adalah bagaimana menganalisa jenis teks akademik, yaitu jurnal artikel ilmiah. Jadi nanti akan saya berikan linknya. Kalian bisa pilih jurnal artikel pada link tersebut lalu dianalisa. Selanjutnya adalah purpose of academic reading. Why is academic reading beneficial? Kenapa sih academic reading ini sangat menguntungkan? Kenapa kira-kira? Karena ini membantu kalian untuk mendapatkan informasi-informasi dari yang terpercaya. Jadi, academic reading ini kan menganalisa academic text atau teks akademik. Sedangkan penelitian-penelitian itu dibuat berdasarkan sumber-sumber terbaru dan penelitian-penelitian terbaru, sehingga yang kalian dapatkan itu adalah fakta-fakta terbaru. Di sini saya sebutkan 3 beneficial dari academic reading. Yang pertama yaitu information come from reputable
sources, yaitu informasi berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi, kalau kalian membaca academic text, sudah pasti kalian itu membaca dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, dengan membaca academic text melalui academic reading, kalian belajar bagaimana membentuk sebuah argumen. Karena di sebagian besar perguruan tinggi itu biasanya dan sudah pasti di akhir perkuliahan atau maksudnya mau menuju sidang, itu kan kalian disuruh menulis skripsi. Atau sebelumnya kalian juga sering diminta oleh dosen-dosen untuk menulis makalah. Nah, ini ketika menulis makalah ini, benefitnya akan terasa ketika kamu sering membaca academic text. Jadi kalian tahu hal-hal baru dan bagaimana membentuk argumen untuk menulis kalian. Jadi, apa sih membentuk argumen itu? Jadi kan kalau membuat makalah itu adalah untuk meneliti suatu topik dan mengembangkan argumen tentangnya menggunakan bukti dan fakta untuk mendukung posisi Anda. Jadi ketika membuat makalah, kalian kan mengangkat suatu topik dan itu kalian membuat argumen, baik argumen dari penjelasan para peneliti maupun argumen kalian sendiri. Nah, ini adalah benefit dari academic reading. Yang ketiga yaitu exposure to different viewpoints. Jadi mengeksposur ke sudut pandang yang berbeda. Salah satu tujuan bacaan akademis yang ditugaskan adalah untuk memberikan mahasiswa paparan sudut pandang dan ide yang berbeda. Nah, ketika kalian membaca sebuah teks akademik, kalian pasti akan melihat bahwa sebuah teks akademik itu bisa ditulis dengan sudut pandang yang berbeda-beda tergantung dari penulis itu sendiri. Ya. Contohnya misalkan kalian membaca academic text pengajaran speaking melalui metode A yang diteliti oleh orang yang berbeda. Itu pasti akan sedikit ada perbedaan sudut pandang karena gaya penulisan dari kedua penulis itu yang berbeda. Itu maksudnya. Selanjutnya yaitu reading strategies for academic text. Jadi, strategi membaca untuk teks akademik yaitu ada 4. Preview, read, summarize, and review. Keempat reading strategis ini sudah saya jelaskan pada MK reading sebelum-sebelumnya. Bagaimana mempreview, bagaimana membaca yang baik, bagaimana meringkas atau mensummarize, memberikan kesimpulan dari sebuah teks yang kalian baca, dan bagaimana mereview dari teks atau dari bacaan yang telah kalian baca. Keempat reading strategis ini sudah saya jelaskan pada MK reading sebelumnya. Tapi akan saya jelaskan kembali. Yang pertama adalah strategi yang pertama adalah preview. Preview yaitu Anda dapat memperoleh wawasan dari teks akademis bahkan sebelum Anda memulai tugas membaca. Ya, jadi kalian mempreview, memindai informasi yang ada pada teks tersebut.
ya, memindai informasi, gagasan awalnya yang akan kalian baca, teks akademik yang kalian baca. Selanjutnya yaitu membaca. Saat Anda membaca teks akademis, Anda harus memiliki pena atau pensil di tangan, yaitu kalian melingkari, mensoroti konsep-konsep utama, tulis pertanyaan atau komentar di margin atau di buku catatan. Ini akan membantu mengingat apa yang Anda baca, kalian baca, dan juga membangun hubungan pribadi dengan materi pelajaran. Jadi maksudnya di sini adalah ketika membaca, kalian dengan teliti, dan ketika menemukan hal-hal yang sulit dan yang ingin ditanyakan, kalian tulis di kolom di dekat bacaan yang sedang kalian baca. Selanjutnya adalah meringkas atau mensummarize, yaitu setelah membaca teks akademis, ada baiknya kalian meluangkan waktu untuk menulis ringkasan singkat tentang teks akademik yang kalian baca tadi. Jadi latihan mencatat ini atau meringkas ini digunakan untuk menangkap ide-ide utama bacaan, yaitu yang sangat bermanfaat, yang dimana ini dapat membantu kalian memahami dan menyerap apa yang kalian baca. Selanjutnya, review. Review itu adalah membantu kalian untuk melihat kembali apa yang telah kalian baca, untuk merefresh ingatan kalian tentang apa yang kalian baca dari teks akademik tadi. Intinya apa? Jadi, membaca ulang, mereview ulang secara menyeluruh dari awal sampai akhir itu sangat memang tidak praktis. Tetapi, sebelum diskusi kelas atau tes, kalian sebaiknya membaca sekilas atau mereview untuk mengidentifikasi poin utama dan ide-ide gagasan utama dari teks yang sudah kalian baca. Dan sudah Ibu ajarkan pula bagaimana cara mereview sebuah teks. Coba diingat kembali pada MK sebelumnya bagaimana cara mereview sebuah teks yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, yaitu reading strategies for specialized text and online resources. Jadi, yang ini adalah yaitu strategi membaca teks khusus dan sumber daya online. Yang pertama, get to know the conventions, yaitu kenali konvensinya, teks akademisnya seperti studi ilmiah dan artikel jurnal. Jadi kenali bentuk-bentuknya, ya. Kenali bentuk-bentuk dari seperti struktur bagaimana membuat academic text itu sendiri. Karena di academic text itu seperti jurnal ilmiah atau artikel jurnal itu ada abstrak, pendahuluan, terus materi, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, dengan mengenali konvensi ini, kalian mungkin mendapatkan informasi baru. Misalkan, kalian mendapatkan informasi tentang abstrak. Apa sih abstrak itu dalam jurnal ilmiah? Nah, ketika kalian mengenali konvensinya, mengenali abstraknya, kalian bisa juga memahami bacaan tersebut. Karena di dalam abstrak itu seperti merangkum apa yang ditulis dalam jurnal ilmiah tersebut. Selanjutnya, look up and keep track of unfamiliar terms and phrases, yaitu kalian tetap mencari atau memantau istilah-istilah dan frasa yang tidak familiar.
Jadi kalian mencari frasa-frasa, istilah-istilah yang ada di dalam teks akademik, ya. Jadi saat Anda membaca teks akademik yang kompleks, Anda dapat mencari arti dari kata istilah yang asing. Jadi yang diperlukan adalah kalian memiliki kamus yang memang kamusnya itu yang bagus, seperti kamus dari Merriam-Webster, ya. Itu karena ada beberapa kamus yang tidak lengkap. Nah, coba kalian miliki kamus yang lengkap untuk mencari istilah-istilah atau frasa-frasa yang unfamiliar. Selanjutnya, look for main ideas and themes. Jadi cari ide dan tema. Sebagai seorang mahasiswa, kalian memang tidak diharapkan untuk memahami setiap kata atau ide yang disajikan dalam sebuah bacaan. Tetapi, kalian akan mendapatkan lebih banyak dari diskusi dan merasa lebih percaya diri ketika Anda sudah dapat mengidentifikasi ide utama dari sebuah bacaan yang kalian baca. Ya. Jadi, contohnya, ketika kalian membaca sesuatu teks, di sini konteksnya adalah misalkan academic text, jadi cari main idea-nya dan temanya apa. Ide pokoknya dan tema apa dari teks tersebut sehingga kalian sudah paham, sudah mengetahui apa isi dari bacaan tersebut. Selanjutnya, look for reputable online sources. Dapatkan hasil maksimal dari bacaan online. Maksudnya di sini adalah membaca teks online menghadirkan tantangan bagi beberapa orang. Karena ini bentuknya tidak seperti teks yang di print. Jadi kalian ketika membaca, kalau ada menemui kesulitan tidak bisa langsung melingkari atau menggarisbawahi istilah-istilah yang kalian ingin cari artinya atau ingin kalian lebih tahu. Nah, maka dari itu ada kiat-kiat yang bisa diberikan untuk membuat membaca online lebih efisien. Yang pertama yaitu kalian mengunduh bacaan tersebut sebagai PDF atau dokumen Word, sehingga Anda dapat membacanya secara offline, bisa membaca berkali-kali. Dapatkan salah satu aplikasi yang memungkinkan Anda menonaktifkan situs media sosial untuk jangka waktu tertentu, karena godaannya ketika kalian membaca online adalah media sosial. Jadi ketika bosan membaca, kalian beralih ke media sosial. Nah, kadang-kadang porsi waktunya untuk membaca dan melihat media sosial itu lebih banyak ke media sosial. Jadi, tolong diperhatikan. Selanjutnya, bisa menyesuaikan layar kalian sehingga untuk menghindari silau dan ketegangan mata. Jadi intinya untuk mendapatkan hasil maksimal, kalian bisa menyesuaikan dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk membuat kalian nyaman ketika membaca online. Yang selanjutnya adalah I'm sorry, itu adalah pembahasan yang ini ada yang terlewat di dalam layar. Yang tadi adalah bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari bacaan online. Yang selanjutnya adalah look for reportable online sources, yaitu mencari sumber online terkemuka. Jadi ketika kalian membaca sebuah academic text, carilah academic text
tersebut di sumber online yang terkemuka, jangan di sumber online yang sembarangan. Yang terakhir adalah pay attention to visual information, yaitu memperhatikan informasi sosial. Gambar yang ada di dalam teks atau di jurnal biasanya berisi informasi berharga untuk membantu kalian lebih memahami suatu topik. Biasanya dalam jurnal ilmiah atau artikel ilmiah itu terdapat grafik dan bagan, yaitu biasanya grafik dan bagan itu adalah membantu menunjukkan hubungan antara berbagai jenis informasi atau data. Jadi perhatikanlah informasi visual yang ada di dalam akademik teks, itu sangat membantu kalian untuk memahami teks akademik tersebut. Maaf terpotong. Jadi selanjutnya adalah yaitu vocabulary building techniques, yaitu bagaimana membangun kosakata ketika membaca. Yang pertama yaitu read everything and read often. Jadi membaca semuanya dan sering membaca. Tidak ada kata lain ketika membangun sebuah vocabulary yaitu dengan membaca, dan membaca. Selanjutnya make connection to what you already know. Jadi coba menyambungkan kata yang sudah kalian tahu. Misalkan terdapat kata yang kalian tidak ketahui di dalam teks tersebut, kalian coba sambungkan dengan kalimat yang mungkin kalian tahu, sehingga bisa memudahkan pemahaman kalian terhadap kata tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah make index cards, yaitu membuat kartu indeks. Jika Anda atau kalian sedang mempelajari kata-kata tertentu untuk ujian, kalian tahu bahwa frasa tertentu akan sering digunakan dalam suatu bidang. Nah, kartu indeks di sini adalah maksudnya cobalah membuat kartu flash untuk di-review. Jadi, membuat kartu indeks ini seperti kalian membuat flashcard tentang kata-kata yang kalian tidak tahu, sehingga kalian bisa mengulangnya, membacanya di mana saja. Ya, jadi membuat index card ini sangat bermanfaat. Jadi kalian membuat semacam flashcard atau kartu indeks yang dimana berisi kosakata yang kalian tidak tahu, kalian tuliskan di kartu indeks tersebut dan kalian baca berulang-ulang berkali-kali sehingga vocab kalian bisa bertambah. Nah, itulah penjelasan tentang academic reading. Selanjutnya adalah tugas harian. Sebelumnya, ketika penjelasan academic reading tadi, apabila ada yang masih dirasa kurang paham oleh kalian, silahkan tanyakan ketika Zoom meeting nanti. Atau boleh di WA group atau mungkin di Google Classroom, silahkan. Selanjutnya tugas harian yaitu kalian jawab melalui via WA group academic reading paling lambat 1 jam setelah selesai perkuliahan berlangsung sesuai dengan jadwal perkuliahan berlangsung. Menurut jadwal MK academic reading ini adalah selesai pada jam 19:15. Jadi saya perkirakan tugas harian ini selesai pada pukul 20.15 atau jam 8.15 malam. Silahkan kumpulkan melalui WA Group Academic Reading. Tugas harian pertama adalah what is your opinion about academic reading? Jadi saya tanyakan pendapat kalian tentang academic reading itu sendiri apa, sesuai dengan penjelasan yang saya tadi jelaskan, dan mungkin kalian mengetahui informasi tentang academic reading itu sendiri, boleh kalian tambahkan di situ. Yang kedua, make a conclusion about the materials using your own language. Jadi buatlah
sebuah ringkasan tentang materi yang tadi dibahas dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Di sini perbedaannya mungkin ya, kalau nomor 1 itu adalah pendapat kalian. Pendapat kalian bagaimana tentang academic reading itu sendiri, dan yang kedua lebih ke kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan dan kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Begitu ya. Oke, thank you for your attention. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.